wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, dalam majelis yang mulia pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu-pintu kebaikan pada kita untuk senantiasa hadir dan bisa duduk di majelis yang seperti ini pula. Dan ini merupakan pertemuan perdana kita pasca bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita, siam kita, qiyam kita, dan seluruh ketaatan-ketaatan kita dalam timbangan catatan kebaikan di sisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Malam ini kembali kita membahas kitab sentuhan generasi sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang penting untuk kita selalu ingat bahwa anak-anak kita ini merupakan aset kita yang termahal. Bagaimana tidak disebut aset termahal? Dia memberikan dampak dan manfaat, ya, memberikan dampak dan manfaat bagi kita, yang tentunya anak yang saleh, yang dididik, yang ditanamkan padanya iman, memberikan manfaat pada kita hari kiamat kelak. Di saat seorang hamba diberikan kejutan, diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditempatkan pada tempat yang mulia, di tempat yang tinggi, yang tidak terbayang oleh kita nanti dan oleh siapapun dari hamba-hambanya tentang tempat itu. Dan dia tidak pernah merasakan bahwa amalan apa yang ia kerjakan sampai Allah memberikan tempat yang mulia itu, diangkat Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, sampai hamba tadi mengatakan kepada Allah, anna li hadza, wahai Rabbku, dari mana ini aku dapatkan? Dia mengira amalannya tidak akan mendapatkan apa yang Allah berikan pada saat itu. Dia mengira amalannya tidak ada seperti yang akan mengantarkan dia kepada kedudukan itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waladuka astaghfara laka. Ini adalah doa-doa dari anak-anakmu. Ini adalah buah daripada istighfar yang dibacakan oleh anakmu untukmu. Bayangkan bagaimana tidak menjadi aset termahal bagi kita pada hari yang dimana seseorang tidak lagi bisa membanggakan apapun yang ia miliki di hari itu. Kekayaan harta benda yang dia miliki tidak bisa kita sombongkan, tidak bisa disombongkan di hari itu. Jabatan kedudukan tidak bisa dibanggakan. Tak ada lagi harta, jabatan, kedudukan, status sosial di hari itu. Semua orang merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada kejutan, ada busra, kabar gembira yang Allah berikan kepada siapa? Kepada hamba yang beriman, yang sabar mendidik putra-putrinya. Maka kemudian disitulah ternyata manfaat nanti kita rasakan, kelelahan kita, pengorbanan kita, kemudian mujahadah kita, ya, istri kita bersabar mengawal dan kita juga bersabar di dalam berusaha, dan kemudian saling memberikan tanggung jawab, tidak saling melepaskan tanggung jawab, saling
tolong menolong di dalam pendidikan anak, di mana kekurangan istri kita tutupi, dan di mana kekurangan kita kemudian istri kita hadir untuk menutupinya. Kesabaran itu, perjuangan itu akan menghasilkan nanti kebahagiaan di hari kiamat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada orang-orang beriman di hari kiamat itu bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, rasakanlah kebahagiaan, kenikmatan, balasan atas kesabaran kalian. Atas kesabaran kalian telah mendidik putra-putri kalian. Makanya subhanallah, kita perlu belajar duduk kembali walaupun kita sudah berumur, kemudian kita punya anak yang sudah dewasa, tapi paling tidak kekurangan kita bisa kita tutupi dari ilmu yang kita pelajari ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara dan metode yang tidak pernah kita pelajari, yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku pendidikan kita sejak SMP, SMA, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi. Maka kita baca kitab ini agar kita bisa mengetahui metode apa yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara apa ya, yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anak generasi di zaman itu. Makanya ikhwafillah rahimani rahimakumullah, perlu kita bersemangat untuk membaca kitab semisal ini, karena memang akan memberikan panduan untuk kita di dalam mengawal putra-putri kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, di antara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pembahasan yang terhenti sebelum bulan puasa, wa yurahhimuhum sallallahu alaihi wasallam wa yarhamuhum sallallahu alaihi wasallam bil bashashati wal qubla wa yuraghibul aba fi rahmatihim. Nabi alaihi salatu wasallam di antara metode yang dia gunakan di dalam mendidik generasi-generasi di zaman itu, Nabi alaihi salatu wasallam menyayangi mereka, menunjukkan kegembiraan, al-bashasah, kebahagiaan, disertai dengan ciuman, ya. Dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mendorong para orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang. Mari kita lihat dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah menceritakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Saya ulangi, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Barang siapa yang tidak mengetahui atau siapa yang tidak menyayangi yang kecil dan yang tidak mengetahui hak orang-orang besar, maka bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Hadis ini menunjukkan betapa anak-anak itu memang membutuhkan kasih sayang, ya, membutuhkan perhatian, membutuhkan kelembutan dari kita. Bukan tidak boleh kita marah, boleh, tapi pada posisi di mana kita harus marah dan kadarnya harus ditentukan. Bukan tidak boleh kita sikap tegas, bukan tidak boleh kita tidak marah. Bila mana kesalahan itu dilakukan, ya, setelah kita berikan pelajaran dan peringatan, diulang lagi kembali sama anak kita, maka di situ ada poin penting untuk kita berikan teguran kepadanya. Maka di sini yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui hak orang besar, maka bukan dari golongan kami. Tugasnya yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Islam telah mengatur itu. Islam telah mengatur itu. Maka lihatlah Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia mencium Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, maka di sisi Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama, sahabat ini 10 orang anaknya, tapi dia tidak pernah cium sekalipun. Siapa yang ingat nama sahabat ini? Namanya siapa? Aqra ibn Habis. Namanya siapa? Aqra ibn Habis. Duduk ketika dia melihat Nabi SAW dalam keadaan duduk dia. Nabi mencium cucunya Hasan, dia dalam posisi duduk ketika itu di samping Nabi alaihissalatu bersama Nabi SAW. Lalu kemudian Aqra ini berkata, "Inna li 'ashratan minal aulad
Saya ini punya 10 anak wahai Rasul. Ma qabbaltu minhum ahadan. Dengan bangga dia menceritakan, aku punya anak 10 loh, tapi tidak pernah satu pun dari anak ini aku ciumi, enggak. Dia melihat, dia merasa bahwa sikap seperti itu benar. Dia melihat Nabi mencium Hasan cucunya, dia agak sedikit merasa saya 10 anak-anak saya enggak pernah saya cium. Nah, maka fanazara ilaihi Rasulullah. Rasul melihat kepadanya. Kok orang ini bangga kali menceritakannya gitu ya. Kok dia menceritakan seperti itu? Enggak, ya 10 orang anak saya enggak pernah saya cium. Kan berbeda ketika dia orang mengatakan itu kalimat dengan kalimat menyesal. Tapi dia dengan bangga mengatakan itu. Nabi melihat kepadanya, qala man la yarham la yurham. Kata Rasul langsung kepada dia, kepada Aqra, yang tidak pandai menyayangi maka dia tidak disayangi. Yang tidak pandai berkasih sayang kepada anak-anak, khususnya anak dia, maka tidak akan disayangi. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini riwayat yang mengatakan. Dari riwayat yang lain, Nabi SAW berkata kepada seorang A'rabi, orang Badui, "Au amlik laka an naza'a Allahu min qalbika rahmah." Ya, khawatir kalau Allah cabut dari hatimu sifat rahmah. Maka Nabi SAW mengambil Ibrahim, faqabbalahu wa syammahu, dicium, di apa namanya, faqabbal wa syamma, ya, dipeluk dan dicium anak itu sama dia. Bayangkan Nabi SAW melakukan hal itu. Nah, ini bentuk-bentuk kasih sayang yang diperhatikan Nabi SAW, dan disambut dengan senyuman dan ciuman, serta Nabi SAW mendorong para aulia untuk disayangi, mendorong para wali, para kita orang tua untuk menyayangi putra putrinya. Anas menceritakan bagaimana sih Nabi SAW itu, seperti apa Nabi itu kepada anak-anak, kepada keluarganya. Karena Nabi SAW arhamun nasi bil iyal. Bayangkan, Nabi itu orang yang paling sayang, orang yang paling kasih dan berikan perhatian kepada keluarga. Jangan dikira dirinya hebat kalau udah sama keluarganya tidak dekat. Jangan dikira dirinya adalah kuat, ya, dan terhormat kalau kepada keluarganya tidak bisa berlemah lembut dan berkasih sayang. Nabi SAW langsung, ya, Nabi SAW langsung mencium Hasan, ya, kemudian dan kemudian itu menunjukkan bentuk perhatian Nabi SAW kepada cucunya. Dan Anas menceritakan Nabi orang yang paling penyayang kepada keluarganya. Wa kana lahu ibnun mustardi' fi nahiyatil Madinah. Dia punya anak yang kecil yang masih menyusui di sudut Madinah. Wa kana dha'ruhu qaynan wa kunna na'ti wa qad dukhina al-baitu bi'idkhiri fayaqabbilu wa yashummu. Kemudian Nabi SAW menciumnya. Nah, kemudian Nabi SAW menyuruh kita sebagai orang tua, Nabi mendorong kita. Apakah, saya ingin tanya kepada jemaah sekalian, apakah kita terkadang di masyarakat ini, ya, mencium anak baik laki-laki maupun perempuan itu bagi ayahnya biasa atau tidak biasa? Biasa ya, bagaimana biasa. Alhamdulillah. Ada sebagian orang memandang itu aneh, gitu. Biasa. Bahkan tidak ada masalah bahwa anak kita laki-laki dan perempuan kita cium. Ini menunjukkan kasih sayang, gitu. Walaupun dia sudah mungkin setingkat, ya, SMP SMA, tidak ada masalah. Ya, kita cium kepalanya, kita sayangi dia, dan ini salah satu perkara yang sangat penting, dan sebagian orang tidak peduli dengan bab ini, menganggap itu hal yang tabu, atau mungkin nanti anak akan berani kepadanya, terlalu menunjukkan kasih sayang. Karena di masyarakat itu masih ada keyakinan seperti itu.
Kalau terlalu kita menunjukkan kasih sayang, nanti anak kita akan melonjak kalau bahasa orang. Nah, kita kasih sayang itu menunjukkan kalau kita ini ya betul-betul mencintainya, menyayanginya. Tapi kemudian bila mana dia melakukan satu kesalahan, ya tetap kita tegur dengan kesalahannya, dengan kadar kesalahannya. Ya. Jadi kita tidak melegalkan ya apa yang menjadi sebuah kesalahan. Maka oleh karena itu akal as-sibyan at-tamrataini wa nadhara ila ummiha fa'amadat al-um ila at-tamra fashaqqatha fa'atat kull sabiyyin nisf tamra. Ini kan kisah seorang wanita yang membawa dua putrinya, ya kan? Lalu kemudian dikasih 3 kurma, dikasih masing-masing anak itu 1 kurma, lalu yang untuk ibunya dibagi 2, lalu dikasih kepada siapa? Kepada 2 putrinya. Ya, maka karena itu ini sampai berita ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah menceritakan, "Wa ma yu'jibuka min dzalik laqad rahimallahu bi rahmatiha sabiyataha wa fi sahih anna imra'atan kana ma'a ibnatan wa bintan ila nihayatil qissah falamma akhbarathu Aisyah qala man tuliya bi syai'in min hadhil banat fa ahsana ilaihinna kunna law sitra minan nar." Pernah ingat enggak kita bahas kelebihan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki? Siapa yang tahu kelebihannya? Bang, kelebihan mendidik anak perempuan. Menjadi tameng dari neraka. Betul. Nabi SAW mengatakan, man ubtiliya bi syai'in min hadil banat. Barang siapa yang diuji dengan ujian dari anak-anak perempuannya. Bayangkan, Bang, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak-anak perempuannya, ya kan? Tetapi apa? Fahsana ilaihinna, tetapi dia tetap berbuat ihsan kepada putrinya. Siapa yang punya anak perempuan lebih dari 1 di sini? Berapa, Bang? 2, Bang? 2 ya. Siapa lagi? Oh, ini. Berapa? Sama kita. Ada? Macam mana mengawal anak perempuan itu? Luar biasa ya. Abang berapa? 1, Masya Allah. Nambah lagi, Bang. Orang yang anak perempuan luar biasa, subhanallah. Saya terkadang mengikir bahwa betullah Nabi menyampaikan itu ya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Nabi itu apa yang telah dia sampaikan. Sampai Nabi menyebutkan ya keutamaan menjaga anak perempuan. Yang manjanya, yang permintaannya, ya kan? Yang ini dan itu, ya anak perempuan. Sampai Nabi mengatakan, yang siapa yang diuji ya dengan anak perempuan, kemudian dia tetap berbuat ihsan, ya sudah, ya kan? Kunna lahu sitran minan nar. Insyaallah mereka itu akan menjadi tameng bagi dia dari nerakanya. Kalau nanti kita dibuat sibuk, Bang, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dibuat ya pusing gitu ya, ini satu, yang ini mintanya yang ini, ya biasa anak perempuan dengan karakter perempuannya, manjanya, kemudian perhatiannya, ya subhanallah. Makanya kalau ibu tadi ceritanya adalah dia diberikan 3 butir korma. Aisyah menceritakan memberikan itu. Maka kemudian ibu itu mengasih masing-masing dari anak putrinya itu 1 tamar. Wa amsakat li nafsiha tamra, untuk dia 1. Berarti kan pas 3 kan? Fa aqala sibyan tamrataini wa nadhara ila ummiha. Anak ini makan masing-masing jatahnya. Setelah habis jatahnya, dia lihat kepada jatah ibunya. Bayangkan tuh? Fa'amadatil ila tamra fashaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamra. Bayangkan bagaimana bentuk kasih sayang ibu ini melihat anaknya yang melihat ke kurma yang di tangannya,
lalu ibunya langsung membelah dua dan memberi masing-masing dari putrinya. Kalau bahasa kitanya, apapun kita kasihkan ke anak kita, ya enggak? Ya, apapun kita kasihkan ke anak kita. Ya, ini adalah salah satu bentuk bentuk perhatian dan kasih sayang. Terkadang memang anak tidak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya subhanallah, kita sudah menjadi orang tua, ya kita muhasabah dirilah. Dulu seperti apa kita sama orang tua kita, wajar. Ya, terkadang subhanallah, terkadang kita baru tahu rahasianya. Kenapa hari itu orang tua tidak membelikan dia, ya kan? Sekarang kita baru tahu bagaimana rasanya kalau orang tua belum punya kemampuan untuk membelikan kita di masa, dan kita masih merengek di masa itu. Tiba saatnya kita hari ini dimintai ini dan itu, tapi kita tidak mampu untuk memberikan kebutuhan atau hajatnya. Oleh karena itu, cara Nabi SAW mendidik generasi awal itu dengan cara apa? Menyayanginya, menunjukkan kasih sayangnya, serta bergembira disertai dengan ciuman, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ini yang salah satu cara Nabi. Baik. Cara berikutnya, wa yu'anikuhum wa yumazihuhum wa yuda'ibuhum bi syattal asalib al-latifah. Nabi alaihi salatu wassalam mu'anaqah. Mu'anaqah itu apa artinya? Kalau orang kita bertemu dengan kawan, bersalaman, ya, ulurkan tangan. Kalau mu'anaqah itu seperti orang Arab bersalam, tangan bertemu tangan, lalu kemudian pipi ketemu, itu namanya mu'anaqah. Boleh apa tidak? Boleh. Salam sama kawan kita, lalu kemudian bahasanya cipika. Itu bahasa kita lah, ya, sering orang pakai, ya, kiri kanan. Boleh. Nah, anak kita perlakukan seperti itu juga, seperti mana Nabi SAW, ya, memberikan bercanda, ya, kepada anak-anak sahabat di masa itu, bercanda dan bermain. Bayangkan Nabi, seorang Nabi dengan kedudukannya itu bercanda dengan anak-anak. Mana buktinya? Saudara Anas radhiyallahu taala Anas, ya, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Ya, Aba Umair ini saudarinya Anas, atau saudaranya Anas. Dia punya burung mainan kesayangan dia, namanya, ya, dikasih nama oleh Nabi An-Nughair. Ya, ini dimain-mainkannya sampailah burung itu mati. Dan kemudian saudara Anas ini nangis kesedihan, sedih, langsung dia menangis. Lalu Nabi SAW melihat kondisi itu, Nabi, ya, menghiburnya. Ya Aba Umair, kata Rasulullah, ma fa'alan Nughair, ma fa'alan an-Nughair. Nah, artinya bahwa anak-anak itu jangan kita lagi anggap dia seperti anak kecil. Kalau dia sudah masuk kepada usia-usia SD, usia SMP, kita perlakukan dia dengan usianya. Berikan bahasa yang hidup, bahasa yang menghormati, bahasa yang kemudian mengokohkan diri, bahasa-bahasa yang tidak merendahkan. Ya Aba Umair dipanggil, ya, ma fa'ala an-Nughair. An-Nughair itu adalah burung mainannya mati. Apa yang terjadi dengannya, kata, ya, di sini disebutkan, ya, akhil murabbi, hal tatakhayyal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul bashar kana yatawadha lil atfali amata wa li auladi khassa. Bayangkan, kata pengarang kitab ini, bisakah kamu membayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul bashar, pemukanya manusia, sayyidul anbiya wal mursalin, pemukanya para nabi, ya, kana yatawadda lil atfal ama wal auladi khassa. Mungkinkah dia, ya, bertawaduk kepada anak-anak yang sifatnya umum, atau kepada anaknya secara khusus? Fakana yahmilul Hasan
radhiyallahu ta'ala anhu ala katifi. Hasan itu digendong di atas pundaknya Nabi SAW. Berarti boleh dong kita ngendong anak di pundak? Boleh apa tidak? Boleh? Boleh, taruh di pundak. Tapi sebagian masyarakat tak boleh. Apa alasannya? Apa? Itu dia. Dari mana dapatnya itu? Itu yang enggak. Nabi saja melakukan itu untuk cucunya Hasan. Ya. Tapi ya Nabi melakukan itu. Toh ternyata tidak ada masalah, ya kan? Aman-aman saja. Dan itu adalah bahasa-bahasa yang ditonjolkan, yang dimunculkan. Nggak tahu lintas siapa yang pertama kali mengatakan kalimat itu. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, ini penting untuk kita pahami ya, bahwa bermain dengan anak-anak itu satu kebutuhan, tidak bisa dielakkan bang. Kita orang tua ini kira-kira butuh apa? Istirahat. Butuh apa? Kita orang tua kan nggak bisa nggak istirahat. Istirahat gitu. Karena kan terkadang kalau diteruskan aktivitas itu mungkin asar itu sudah kelelahan ya kan. Mengajar sampai pagi, dari pagi sampai sore, atau ikut kegiatan dari pagi sampai sore, itu melelahkan. Tapi kemudian ya subhanallah, apa yang menjadi perjuangan, ya apa yang menjadi ikhtiar, ya apa yang menjadi usaha kawan-kawan semua, semoga Allah SWT ya, berikan jalan yang Allah berikan, kemudahan ya bagi kita untuk mengisi dan menghidupkan ya mengisi kehidupan kita dengan memberikan perhatian kepada putra-putri kita. Maka oleh karena itu sekali lagi ya, Hasan dan Husain ya terkadang digendong oleh Nabi SAW ketika dia salat, dia dudukkan ketika dia ruku' dan sujud. Jadi kalau ada nanti jemaah misalnya anaknya digendongnya dalam salat, boleh apa tidak? Boleh. Terkadang dengan kejahilan yang ada ilmu, terkadang ditegur, ngapain kamu gendong anak? Padahal kan kondisinya dia mesti belum bisa gitu ya. Kemudian dia mesti diperhatikan perhatian. Oleh karenanya sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Nabi itu pasti terbaik, termasuk dalam melakukan interaksi terhadap anak-anaknya, pasti terbaik. Karena Nabi tidaklah melakukan sesuatu kecuali disertai dengan wahyu, pasti terbaik. Makanya Umamah ya, binti Zainab itu kan digendong oleh Nabi ketika dia berdiri, diletakkan lagi oleh Nabi ketika dia. Nah, jadi tidak ada waktu yang kemudian sia-sia dalam hidup ini. Semuanya bermanfaat. Wabil khusus kita sebagai orang tua yang harus memiliki peran lebih daripada sekadar seorang ibu. Kita punya tanggung jawab besar, ya. Kita punya tanggung jawab besar dalam hidup ini tentang ibadah kepada Allah SWT. Nah, oleh karenanya dalam kehidupan kita ini kita mesti berkaca, melihat bagaimana ya kaum muslimin dan bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya terjalin dengan baik. Ini memang banyak yang retak di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau anak-anak sudah tingkat SMA, bagaimana Islam memandu dalam berteman dengannya? Coba, anak usia SMA, anak-anak yang sudah mulai balik, yang paling tepat cara yang untuk kita berikan adalah dijadikan dia seperti teman. Ada kalanya kita minta dia, kenapa kamu melakukan itu bang? Gitu. Berarti kita suruh dia berpikir, kemudian dia akan melakukan sesuatu itu tidak asal-asalan. Dia kan lihat rentang waktunya. Sekian waktu kita mendapatkan uang sekian. Nah, oleh karena ikhwafillah rahimani rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pasti yang terbaik ya. Apa yang dilakukan olehnya dan para sahabat-sahabat yang lain inilah merupakan yang terbaik. Baik.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza sajada wa thabal Hasan wal Husain ala zahri. Nabi SAW sujud dalam salatnya, lalu dia meloncat Hasan dan Husain di atas pundaknya. Fa idza aradu yamna'uhuma asyara ilaihim an da'auhuma. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW telah melakukan hal yang wajar untuk dilakukan, ya. Baik. Wa min hadza samahatul Islam wa yusr hadha ad-din wa rahmah, ya. Wa hadha an-nabi alladhi yahtamil atfal hadha al-ihtimam al-'azim mura'atan li nafsiyati tifl wa muyuli wa raghbati. Naam, ikhwafillah, bahwa Islam itu agama yang rahmah, agama yang mudah, ya, agama yang penuh dengan perhatian dan kasih sayang. Maka kemudian di sini ketika kita berusaha untuk memberikan terbaik kepada putra putri kita, ya, kemudian kita harus melakukan apa? Melakukan, ya, kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada ya saudaranya, memberikan sayang kepada putra putrinya secara khusus. Mereka lah orang yang sangat menunggu, ya, kasih sayang itu. Orang yang subhanallah, orang tuanya, orang yang kemudian dia ketika menjadi orang tua, dia memberikan perhatian kepada putra-putrinya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat bernilai dalam agama kita. Ini sangat kuat dan sangat berpengaruh. Ya, maka kemudian kita harus sadar, ya, kembali bahwa waktu kita memang sangat terbatas, bahwa dalam hidup ini, dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua serba dalam keadaan kita, ya, tidak bisa melakukan semuanya. Maka hal yang paling terbaik untuk kita lakukan adalah dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini jemaah. Itu yang kedua, Nabi SAW bermu'anaqah, ya, cipika-cipiki, bercanda dan memanjakan anak-anak dengan berbagai uslub, ya, berbagai cara dan metode. Nah, ini. Maka oleh karenanya sekali lagi kita harus menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya taufik di dalam mendidik keluarganya. Kita ini subhanallah, Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Sangat jelas perintahnya. Tugas pertama kita adalah menjaga diri kita. Tugas keduanya menjaga keluarga itu dari seluruh aspeknya, seluruh sisi, pendidikannya, ekonominya, kemampuan dia, itu harus ada, harus sudah mulai, ya, menjadi satu yang penting, ya, di dalam, ya, dalam, cobalah di dalam hidup ini kita subhanallah, ya, di dalam keseharian kita, ya, subhanallah, kita ini terkadang terlewat mencium dan memberikan perhatian pada putri-putri kita, ya bang, gak sempat terkadang, bukan kalau pulang kerja barangkali, ya sudah, kemudian adzan lagi, kemudian istirahat lagi, kemudian sholat lagi, dan banyak sekali aktivitas yang kita kemudian kita terhalang untuk memberikan perhatian dan kasih sayang. Oleh karena itu sekali lagi lakukan apa yang dilakukan Nabi, yang merahmati anak-anak dengan penuh riang gembira serta dengan ciuman, ya, kepada anak, dan mendorong orang tua untuk senantiasa mendorong para orang tua untuk, ya, mengambil, ya, memberikan perhatian kepada putra-putri, memberikan kasih sayang kepada putra-putrinya. Ini dorongan Nabi SAW. Baik. Yang berikutnya ternyata bukan hanya sekedar bercanda, kemudian mu'anaqah, gembira, menyayangi, tapi ternyata untuk anak itu Nabi juga mengatakan wa yuhadihim bil hadaya wa yu'tihim wa yamsah ru'usahum. Nabi memberikan hadiah, Bang. Nah, ini Nabi memberikan hadiah. Yang diam, yang tenang, Nabi kasih hadiah. Mungkin hanya sekedar permainan seterusnya. Tak perlu juga yang mahal-mahal, ya. Ya, kita lihat nih. Wa yu'tihim wa yuhadihim bil hadaya wa yu'tihim wa yamsah, ya, ru'usahum. Ya, diberikan hadiah, kemudian diberikan kepada mereka dan mengusap, ya, kepala-kepala mereka. Dan dilakukan Nabi SAW. Dilakukan Nabi memberi hadiah, ya, mengusap kepala anak. Ya, ini salah satu yang harus kita lakukan, ya, dalam hidup kita,
tidak boleh menjadi orang yang ya dalam hidup ini yang kemudian pelit, tidak ada perhatian, tidak kasih sayang. Anak-anak ini ada dapat hadiah. Anak itu boleh dikasih hadiah, boleh. Ya, kemudian diberikan kepadanya apa yang ia sukai. Dan ternyata mengusap kepala itu memang lain. Coba ya, kita aja diusap kepala kita sama orang tua kita lain buat rasanya. Apalagi anak-anak yang subhanallah diusap kepalanya sambil dielus dan sambil diberikan ciuman kepada mereka. Nah, khafillah Nabi SAW memberikan hadiah. Contohnya seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, kana SAW idza utiya bi bakuratis samra wada'aha ala ainaihi thumma ala syafatai Allahumma kama araitana awalahu fa arina akhirah thumma yu'ti ma yakunu 'indahu min as-sabil. Nabi kasih hadiah itu ketika itu ada buah yang baru dibawa ke Nabi SAW lalu diletakkan di depannya. Kemudian Nabi SAW menggerakkan mulutnya mendoakan apa yang menjadi kebaikan pada buah itu. Nah, di dalam poin ini juga kita lihat poin satu. Misalnya tadi ketika anak setoran Quran misalnya kan, atau dia sudah lancar surat yang mungkin dia selama ini ya mungkin perlu waktu dia, maka kemudian sudah anak ini diberikan hadiah. Anak ini sudah belajar kemudian hafal misalnya, kasih, itu boleh dalam agama kita, sangat dibolehkan kasih hadiah. Ya, apalagi kalau suruh belanja dan kemudian ada uang sih, itu misalnya seperti itu, maka diberikan hadiah. Prestasi dia, akhlaknya bagus, nilainya bagus, maka jangan lupa untuk kasih hadiah kepada putra-putri kita yang kita berharap itu sebagai motivasi untuk biar bisa lagi lebih sempurna dan lebih sempurna lagi. Nah, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ala sidqi wa ma'ahum wa adamul kadhib alaihi. Nah, masuk waktu 1 menit. Maka sekali lagi yu'akid ala sidqi ma'ahum wa adamul kadhib. Hal yang paling pokok juga berlaku jujur kepada putra-putri kita. Kalau kita janjikan beli sesuatu, belikan. Jangan kemudian kita ingkar. Makanya jangan sering-sering buat janji. Jangan sering buat janji. Kasih, kalau kasih nanti Allah kalau bisa, kalau Allah berikan rezeki nak Abi belikan, gitu. Kaitkan. Atau misalnya minta anak kita tolong minta sama Allah ya nak, mudah-mudahan Allah titipkan rezeki sama Abi. Jangan pernah kita merusak kepercayaan itu di mata kita, di mata anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini tahu kalau kita berbohong. Seperti yang pernah saya buat contohnya lah. Jadi Bang Wahid bilang, ya kan, kalau nelpon sama temannya, ternyata temannya di rumah, tapi mungkin lelah, ya kan? Dia berpesan sama anaknya, Abi mau tidur ya nak, kalau ada telepon nanti teman Abi bilang Abi tidak ada. Nah, ini kan datang telepon kawannya, pada Abi nak ada, tapi dia bilang tadi Abi tidak ada katanya kan. Mana Abi tidur? Nah itu sama saja kita melatih dia berbohong. Bilang saja Abi kalau ada, kan enak kalau jujur. Bilang Abi mau istirahat kalau ada teman Abi, ya kan? Maksud kita kan baik biar nggak ada yang ganggu gitu kan. Tapi secara tidak sengaja itu telah kita menyampaikan satu ya sisi ya kita sudah menyuruh dia untuk berbohong. Bilang Abi sedang tidur istirahat, nak Abi lelah capek, bilang ada teman Abi datang atau nelpon, kasih tahu Abi istirahat. Karena enak jujur, nggak ada beban kita kan, selesai urusan. Kenapa kita harus membolak-balikkan ya, faktanya begitu? Kan repot kita dibuatnya. Oleh karena itu, yu'akkid sallallahu ala sidqi ma'ahum wa adam al-kadhib alaihim. Betul-betul kita berusaha untuk jujur dengan sikap kita. Kalau kita janji beli. Kalau kita belum mampu, jangan bilang. Atau kalau kita belum mampu, sampaikan kalau kita belum ada uang. Itu lebih baik. Agar anak ini mengerti kita. Dikiranya kita ini banyak terus uangnya kan. Ya. B katanya, tolong ambil ATM. Kamu kira ATM itu berisi terus untuk kita? Itu kan. Nah, kuncinya di sini gitu kan.
kuncinya di sini. Kalau ada isinya bisa ditarik di sana kan. Anak tuh nggak paham. Saya bilang begitu. Pernah sekali seperti itu. Jangan dikira uang itu tempat itu untuk kita semua. Nah, kuncinya di sini. Kalau ada isinya baru bisa ditarik. Oh gitu. Baru dia tahu. Kasih tahu gitu kan. Barakallahu fikum. Ini jadi membahas tentang pola anak ini sangat menarik ya. Dan sangat kita butuhkan. Bukan hanya sekedar kita, tapi kita butuhkan banyak hal-hal yang tidak kita ketahui dan luput dari kita gitu. Bagaimana pola yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan bagaimana dia menggunakan pola itu untuk anak-anak generasi di masa itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara